Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku, Lia Elia. Di video pembahasan kali ini kita akan membahas soal-soal UTBK tentang struktur atom part yang ketiga. Oke, yuk langsung aja kita masuk ke pembahasan soal-soalnya. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan soal-soal struktur atom part yang ketiga. Kita mulai dari soal nomor 15 SNPTN tahun 2008. Nah, soalnya di sini katanya nilai yang mungkin untuk bilangan kuantum dalam suatu orbital. Nah, jadi kalau kita untuk menentukan bilangan kuantum yang mungkin dalam suatu orbital, biar lebih enak, sekarang kita tampilkan dulu untuk konfigurasi elektron, aturan Aufbau, yang curah hujan, pengisian elektron dimulai dari tingkat energi rendah ke tingkat energi tinggi. Oke ya, kita tampilin dulu. Oke, ini bisa dilihat ya konfigurasinya. Sekarang kita lihat pilihan yang A. Jika bilangan kuantum utamanya atau N-nya sama dengan 2, maka L-nya sama dengan 1 atau azimutnya 1. Kita cek. Untuk N2, ini ya, kulitnya 2 itu bisa subkulit S, bisa subkulit P. Nah, subkulit S harus diingat lagi bilangan kuantum azimut atau L. S itu 0, P sama dengan 1, D sama dengan 2, F sama dengan 3. Nah, di sini kan untuk kulit 2 bisa S bisa P, artinya bisa 1, bisa 2. Berarti benar ya, L-nya 1 mungkin. Sekarang M-nya min 1. Kisaran M itu kita tergantung dari L. Kalau L-nya 1, berarti dimulai dari min 1, 0, positif 1. Nah, artinya jawabannya A, benar ya. Karena yang A ini mungkin. Sekarang coba kita cek yang B, salahnya di mana? N2, L-nya 2 katanya. Nah, kalau N2 tadi kan bisa S, bisa P. Nah, kalau L2 itu untuk subkulit D. Jadi nggak bisa, berarti salahnya di bagian L. Ini ya, kalau untuk yang pilihan B itu salahnya di L. Sini ya. Yang C, N3, L-nya 3. N3 kita ada S, ada P, dan ada D. Nah, salahnya dia di L-nya juga. Kalau L3 itu untuk subkulit atau suborbital yang F. Salah ini ya. Yang D, N-nya 1, L-nya 1. N1 hanya pada subkulit S. Nah, subkulit S, L-nya cuma 1, L-nya hanya 0. L-nya harusnya 0 di sini salahnya ya. Oke, yang E, N-nya 3, L-nya 2. N3 bisa S, bisa P, bisa D. Benar, untuk L-nya 2 karena bisa D ya. Tapi M-nya 3. Nah, salah di bagian M. Kenapa? Karena kalau L-nya 2, M itu dimulai dari min 2, min 1, 0, positif 2. Jadi salah di sini. Nah, oke, bisa difahami ya soal nomor 15. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Nomor 16, unsur yang mempunyai diagram elektron valensi pada keadaan dasar seperti berikut adalah. Oke, untuk menjawab soal ini, coba kita buat dulu konfigurasi masing-masing unsur dari A sampai E ya. Karbon nomor atom 6, konfigurasinya berarti 1s2, 2s2, kemudian 2p, 2 ya, karena jumlahnya 6. Nah, ini salah. Kenapa? Ini suborbital S-nya 2, tapi suborbital P-nya ada 2. Sementara di sini orbital P-nya minta 3 elektron. Nah, berarti yang A salah. Yang B, coba unsur B dengan nomor atom 8. Konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, tapi ini nggak sampai 2p6 ya, karena jumlahnya cuma 8, berarti 2p4. Salah, karena ini di orbital P-nya kelebihan 4. Sementara di sini P-nya mintanya 3. Ingat aja ya, kalau satu orbital ini untuk S, berarti di sini S-nya ada 2 elektron, karena ada 2 isinya.
Kemudian kalau orbitalnya 3 untuk P, karena elektronnya ada 3, berarti ini P3. Oke. Kita cek yang P, unsur fosfor. Fosfor dengan nomor atom 15. Konfigurasinya berarti 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p berapa nih kurangnya? 3p3. Iya, ini benar kayaknya. Karena terakhirnya 3s2, 3p3. Terakhirnya ada 2 elektron dan 3 elektron. Jadi konfigurasi yang benar pada keadaan dasar S2P3 adalah unsur fosfor. Jadi jawabannya adalah C. Paham ya? Soal nomor 17, ini untuk konfigurasi O-nya saya pindah di atasnya ya, biar soalnya muat. Di sini kita pindah aja nggak apa-apa, sama aja jawabannya. 17 soal SNPTN tahun 2011. Oke, kita lihat soalnya di sini. Konfigurasi elektron ion X2+ yang memiliki bilangan massa 45 dan 24 neutron. Oke. Untuk mencari konfigurasinya, berarti kita harus tahu dulu nomor atom. Ingat rumus cara mencari nomor atom. Neutron sama dengan nomor massa dikurang dengan nomor massa dikurang nomor atom. Nah, kita akan mencari nomor atom. Neutron sudah ada di soal 45. 45 sama dengan nomor massanya, kebalik ya. Neutronnya 24. 24 sama dengan, atau langsung aja dulu kita buat rumusnya. Mencari Z, nomor atom pindah ke kiri berarti positif. Z sama dengan A dikurang dengan N. Nah, neutronnya kan 42, nomor massanya 45. 45 dikurang neutronnya 24 sama dengan 21. Nah, dapat nomor atomnya 21. Tapi yang ditanyakan di soal bukan konfigurasi untuk unsur X, tapi untuk X2+. Maka kita akan mencari elektronnya. Ingat rumus elektron. Elektron sama dengan proton dikurang muatannya. Protonnya berapa? Protonnya sama dengan 21. Proton kan sama dengan nomor atom. Dikurang muatannya ini plus 2 atau positif 2. 21 dikurang 2 sama dengan 19. Nah, kita akan mencari konfigurasi yang 19. Oke, coba kita lihat. Yang A, 2 tambah 2, 4 tambah 6, 10 tambah 10, 20 tambah 1, 21. Salah ya, itu yang untuk unsurnya, bukan ion. Coba yang B. B jumlahnya 10 tambah 9. 10, ya benar ya, 10 ditambah 2, 12 tambah 6, 18 tambah 1, 19. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1. Nah, tapi seharusnya konfigurasi yang benar adalah C ya. Kenapa? Karena kita urutkan dari kulit yang paling rendah ke tingkat yang paling tinggi. Ini kan langsung ke 4, harusnya 3D dulu. Ya, jadi 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1 jumlahnya sama ya, tetap 19. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Soal nomor 18, atom dengan konfigurasi elektron AR 4S2, 3D10, 4V2 bersifat. Oke, untuk mengetahui sifatnya, berarti kita harus tahu dulu unsur ini termasuk unsur apa. Berarti bisa kita lihat dari periode dan golongan. Ingat, kalau kita melihat periode, lihatlah nomor kulit yang paling besar. Nah, dari sini bisa terlihat kulit yang paling besar 4. Jadi, artinya unsur tersebut berada pada periode keempat. Nah, golongan, lihat elektron terakhirnya, elektron valensi. Golongannya di situ berakhiran di S dan P. 4S2, 4P2. 4S2 dan 4P2 kita jumlahkan elektronnya ada 4. Berarti 2 tambah 2 ya, 4 ya. Berarti dia golongan 4A. Berada di blok P. Nah, unsur dengan periode keempat golongan 4A adalah unsur
germanium atau Ge. Jadi unsur tersebut adalah Ge atau germanium. Nah, sekarang kita lihat unsur golongan 4A atau germanium ini sifatnya apa. Unsur germanium atau Ge ini termasuk unsur yang sifatnya mirip seperti Si atau silikon ya. Sifat germanium salah satunya unsur yang bersifat semikonduktor dan arah magnetnya bersifat diamagnetik. Nah, jadi dari sini bisa kita lihat jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 18 adalah B. Oke ya, dia magnetik. Bisa ya. Soal nomor 19, koordinat bilangan kuantum elektron terluar atom K dengan nomor atom 19 yang benar adalah. Oke, untuk menjawab soal nomor 19, berarti kita harus tahu dulu konfigurasi dari atom K dengan nomor atom 19. Oke, kita buat dulu konfigurasinya. K19. Nomor atomnya 19, berarti konfigurasinya boleh pakai gas mulia ya, kita pakai singkatan AR. Argon, ini nomor atomnya 18, berarti 4s1. Nah, yang ditanya bilangan kuantumnya. Oke, sekarang kita tentukan untuk bilangan kuantumnya. 4s1 yang terakhir berarti yang kita lihat ya di sini 4s1. Nah, kemungkinan berarti bilangan kuantumnya nomor kulitnya berapa di sini? N-nya sama dengan 4. Berarti N-nya 4. Subkulitnya atau S sama dengan 0 untuk L-nya. Nah, kalau L-nya 0, M-nya sama dengan 0. Untuk S bisa kalau dia ke atas arahnya positif setengah. Kalau ke bawah, arahnya S-nya negatif setengah, karena dia di sini berakhiran di orbital S ya. Makanya nanti NLM-nya sama, tapi hanya S-nya saja yang beda arah rotasi elektronnya. Kalau dia ke atas plus setengah, kalau ke bawah dia min setengah. Jadi yang benar kemungkinan jawabannya adalah C, 400 plus setengah atau 400 negatif setengah. Oke, bisa difahami ya. Soal nomor 20, nomor atom R adalah 33, konfigurasi elektron ion R3+. Jadi kita akan mencari konfigurasi ion, berarti harus kita kurangkan dulu elektronnya. Nomor atomnya ya dengan muatannya. Unsur R dengan nomor atom 33. Yang ditanya untuk R3-, artinya harus kita cari dulu elektron. Elektron sama dengan proton dikurang muatan. Proton sama saja dengan nomor atom 33. Muatan dikurang, ini kan ada R3-, berarti min 3 muatannya. Dikurang min 3. Min kali min jadi positif. 33 ditambah 3 jadi sama dengan 36. Nah, kita akan mencari konfigurasi R3-, yang 36. Yang mana yang 36? Coba cek yang 36. Atau boleh kita buat aja langsung ya. R3- untuk unsurnya 33. Atomnya. Berarti kita konfigurasikan 1s2, 2s2, urutannya ingat ya. 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Oke, udah berapa nih jumlahnya? 10, 20, 30, baru 30. Nah, setelah 3D, lanjut ke 4P. 4P berapa kurangnya? 4P 6. Oke, coba cek yang mana yang benar. 36 kan jumlahnya, berarti jawabannya adalah D. Oke, bisa difahami ya. Oke, soal nomor 21, data nomor atom dan nomor massa untuk 5 atom diberikan dalam tabel berikut. Ada atom pertama, nomor atomnya 10, unsur Q, R, X, dan Y, bisa dilihat ya dalam tabel. Atom yang dapat
membentuk kation stabil dengan muatan plus 2. Berarti kalau untuk atom yang bisa membentuk unsur stabil ini biasanya untuk unsur golongan transisi. Karena kalau untuk logam golongan utama dia akan membentuk atau mengikuti kaidah oktet. Elektron valensinya harus 8. Nah, sekarang coba kita cek untuk mengetahui golongan utama dan golongan transisi, artinya harus tahu dulu konfigurasinya. Berarti kita masing-masing buat konfigurasi dari unsur Q, R, X, Y, dan Z ya. Q 10 berarti ini bisa kita buat konfigurasinya 1S2, 2S2, 2P6. Nah, artinya golongannya terakhirnya di blok P, S dan P, berarti ini golongan 8A. Tambahin yang elektronnya ya, 2 tambah 6, 8. Jadi ini golongan 8A. Oke, kita lihat unsur yang kedua, ada unsur R dengan nomor atom 24. R24 boleh kita pakai singkatan gas mulia, AR ya. AR, 4S2, 3D, berapa nih? 3D 4 ya, 24. Nah, berarti dia golongannya 2 tambah 4, 6. Jadi golongan B atau golongan transisi. 6B. Oke, benar ya untuk transisi, tapi kita cek lagi nanti. Untuk unsur X, nomor atom 30, coba kita buat ke samping sini aja ya, karena masih ada banyak space-nya di sini. Untuk unsur X dengan nomor atom 30. Berarti singkatannya kalau X30 masih pakai AR ya. 18, 4S2, 3D10. Oke, baru 30. Oh, berarti golongannya golongan 2 tambah 10, 12, berarti ini golongan 2B. Oke, unsur Y 34, masih pakai AR. Kemudian 4S2, 3D10. Nah, setelah 3D lanjut ke 4P. 4P 4. Golongannya berarti golongan P terakhirnya ya. Blok P berarti ini 4P dan 4S. Tambahkan yang atasnya. 2 tambah 4, 6. Berarti golongan 6A. Oke, yang Z 36. Boleh kita masih pakai AR ya. Kalau dia AR 4S2, 3D10, 4P, berapa nih? Sudah 30, berarti 4P6. Oke, kalau dia terakhirnya 4P6, berarti kita tambahin, berarti masih blok blok P, 4S2, 4P6, 2 tambah 6, 8. Berarti ini golongan 8A. Nah, sekarang kita lihat yang mana yang golongan B. Yang golongan B atau transisi tadi R dan X. Jadi jawabannya yang akan membentuk kation stabil dengan muatan plus 2 adalah unsur R dan X. Jadi jawabannya adalah C. Oke, bisa difahami ya. Soal selanjutnya, soal nomor 22. Ini soal UTBK tahun kemarin 2021 ya. Nomor atom X adalah 30. Konfigurasi ion X2+ pada keadaan dasar adalah, oke, kita akan mencari konfigurasi pada keadaan dasar untuk ion X2+. Berarti kita harus tahu dulu berapa jumlah elektronnya. Ingat kembali, rumus elektron sama dengan proton dikurang dengan muatan. Proton sama saja dengan nomor atom. Nomor atomnya 30. Muatannya karena untuk X2+, jadi positif 2 dikurang 2. 30 dikurang 2 sama dengan 28. Nah, kita akan membuat konfigurasi yang pada keadaan dasar untuk yang X2+-nya yang 28. X2+, konfigurasi pada keadaan dasarnya berarti 1S2, 2S2, 2P6, 3S2,
3P6, 3D 10. Oke, sudah pas nggak 28? Pas ya. 2 tambah 2 4, tambah 6 10, tambah 2 12, tambah 6 18, tambah 10 28. Nah, jadi inilah konfigurasi pada keadaan dasarnya. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 22 adalah A. Oke, bisa difahami ya. Jadi yang kita jalankan adalah 28, bukan yang 30-nya. Oke, soal selanjutnya nomor 23, masih soal UTBK tahun kemarin ya. Nomor atom unsur yang memiliki 6 orbital setengah penuh pada keadaan dasarnya adalah, nah berarti di sini kita akan mencari konfigurasi elektron pada keadaan dasarnya dulu. Kita lihat untuk unsur A, nomor atom 10. Berarti konfigurasinya pada keadaan dasar 1s2, 2s2, 2p6. Nah, orbitalnya terisi penuh semua, ya kan? Karena orbital P maksimal ada 3, elektronnya ada 6 terakhir, berarti dia penuh. Oke, untuk yang A penuh semua. Yang B 17, kalau 17 boleh kita pakai singkatan gas mulia ya. Kalau 17 berarti bisa pakai Ne 10. Ne-nya 10. Di kulit selanjutnya setelah Ne lanjut ke 3s2, 3p5. 3s2, 3p5. Orbital P-nya ada satu yang tidak terisi penuh, cuman setengah penuh, karena dia ada 5, ya kan? Oke, salah juga. Yang C 24, coba kita pakai konfigurasi AR. AR 18. Nah, setelah 18 lanjut ke 4S. Karena dia 24 berarti masih kurang 6 ya. 4S1 3D5. 4S1 3D5. Nah, ini yang benar. Ada 6 orbital yang terisi setengah penuh. Nah, dari mana bisa kita tahu ini yang benar? Ingat, coba ini saya gambarkan dulu untuk orbital S dan P-nya. Inilah konfigurasi untuk 4S1, 3D5. Ingat ya, orbital S ada 1. Jadi ini 4S, karena elektronnya ada 1, jadi di sini 4S1. Kemudian 3D5. Nah, ada berapa elektron yang terisi penuh, setengah penuhnya? Di orbital S ada 1 orbital. Orbital P ada 5. 1 tambah 5 jadi ada 6 orbital yang terisi setengah penuh pada keadaan dasarnya. Nah, jadi jawaban soal nomor 23 yang paling tepat adalah C. Oke, bisa difahami ya. Oke, sekian video pembahasan untuk struktur atom part yang ketiga ini. Semoga video pembahasan ini mudah difahami. Dan jika video ini bermanfaat buat kalian, share ke teman-teman kalian ya, biar manfaatnya lebih banyak lagi. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.